Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kajian terkait dengan Sahih Imam Al-Bukhari. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu hadis di dalam kitab atau bab i'tikaf, hadis dari Zuhri. An Zuhri qala akhbarani Ali bin Husaini radhiyallahu anhuma anna Safiyata zauja Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu annaha ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi i'tikafi fil masjidi fil ashril awakhiri min Ramadan. Fatahaddathat indahu sa'atan thumma qamat tanqalibu faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaqlibuha hatta idza balaghat babal masjid 'inda babi ummi salamata marra rajulani min ansar fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innama hiya Safiyatu bintu Huyai. Faqala subhanallah ya Rasulullah wa kabura alaihima. Faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yablughu minal insani mablaghad dam wa inni khashitu an yaqdifa fi qulubikuma syai'an. Dari Zuhri, beliau berkata, telah mengabarkan kepada saya Ali bin Husain radhiyallahu anhuma bahwa Sofia istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya bahwa dia datang mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa iktikaf. Beliau i'tikafi fil masjidi fil asril awakhiri min Ramadan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dia berbicara sejenak, artinya Sofia istri Rasulullah berbicara sejenak dengan Rasulullah. Lalu Sofia berdiri untuk pulang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri untuk mengantarkannya. Hingga ketika sampai di pintu masjid yang berhadapan dengan pintu rumah Ummu Salamah, ada 2 orang dari kaum Ansor yang lewat. Lalu keduanya memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, kalian tenang saja. Sungguh wanita ini adalah Sofia binti Huyai. Maka keduanya berkata, Maha Suci Allah, ya Rasulullah, kejadian ini menjadikan berat bagi keduanya, atau menjadikan keduanya terkejut. Wa kabura alaihima, menjadikan berat atau menjadikan terkejut kepada kedua sahabat Ansor ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh setan mendatangi manusia lewat aliran darah, dan aku khawatir setan telah memasukkan sesuatu pada hati kalian berdua. Bapak Ibu
Ada penjelasan dari Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyampaikan ada 9 poin terkait hadis ini. Yang pertama, orang yang iktikaf boleh menyibukkan diri dengan hal-hal yang mubah, seperti mengantar orang yang mengunjunginya, berbicara, atau yang lainnya. Yang kedua, orang yang iktikaf boleh berduaan dengan istrinya. Tadi disampaikan bahwa istri beliau hadir sejenak untuk kemudian menyampaikan hajatnya, menyampaikan kebutuhannya. Setelah itu istri beliau kembali. Yang ketiga, wanita boleh mengunjungi orang yang iktikaf. Hal ini juga memberikan pelajaran bahwa wanita tidak terlarang untuk keluar malam hari selama tidak muncul fitnah. Untuk kemana? Ke masjid, untuk iktikaf maksudnya. Artinya hal tersebut dibolehkan. Kemudian yang keempat, sikap lemah lembut Nabi terhadap umatnya yang selalu membimbing mereka terhadap hal-hal yang dapat menolak dosa. Yang kelima, membentengi diri dari prasangka buruk serta memelihara diri dari tipu muslihat setan. Sebagaimana kita ketahui di dalam hadis tersebut, ada 2 sahabat Ansor melihat Rasulullah bersama dengan seorang wanita. Mereka terkejut, sehingga keterkejutan mereka itu oleh Rasulullah dijelaskan, kalian jangan kaget, ini adalah Sofia binti Huyai, artinya ini adalah istri saya. Karena khawatirnya muncul prasangka. Jangan bayangkan zaman dulu, zaman ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah masih memberikan penjelasan, kalian jangan terkejut. Atau mungkin kalau bahasa kita, bahasa Mojokertoan, ojo mikir aneh-aneh loh, bojoku. Mungkin bahasa kita begitu, maksudnya begitu, supaya tidak muncul prasangka. Karena kadangkala di sini disampaikan setan itu datang menggoda, sekali lagi memberikan pikiran-pikiran, asumsi-asumsi yang belum tentu benar. Dengan sudut pandang kita yang cenderung, kadangkala sudut pandang kita itu lebih banyak curiganya di awal. Perasaan biyen dudu iku lho. Kok ambek iku lho? Kadang-kadang enten mawon ya. Wong menungso niku enten mawon acara ya. Padahal ya istrinya, cuma bajunya beda sehingga nampak beda, sudah mulai kasak kusuk. Kemudian dijelaskan, ini istri saya, klambine tok ae beda, wonge padha. Maksudnya dijelaskan Rasulullah untuk menghindari prasangka buruk atas dirinya. Dari sini menjadi jelas kesalahan mereka yang menampakkan perbuatan buruk lalu berdalih hanya sekedar eksperimen. Ini seringkali juga kita dengar, kenapa kamu akhirnya terjerat dengan narkoba? Awalnya sih coba-coba, ya kalimatnya kan begitu. Awalnya eksperimen, kemudian tidak bisa lepas. Oleh karena itu, Bapak Ibu diingatkan kaitannya dengan maksiat, dengan keburukan, jangan coba-coba. Kata sponsor untuk anak kok coba-coba, gitu ya. Bukan kalau sebut direkam ya, sangkano endorse. Yang keenam, menisbatkan rumah para istri Nabi kepada mereka sendiri. Tadi disampaikan di depan pintu dari Ummu Salamah. Jadi istri Rasulullah itu memiliki hunian, yang hunian itu diberi nama dengan nama istri Rasulullah. Kemudian tadi yang ketujuh, wanita boleh keluar di malam hari menuju ke masjid, namun dengan catatan terhindar dari fitnah. Nah, ini diantara pelajaran yang berharga ketika kemudian ternyata Islam itu tidak membatasi wanita untuk beribadah hanya di rumahnya. Bahkan ada yang menyampaikan di bagian rumah yang paling pojok, yang paling sepi begitu. Namun
ke masjid juga diperbolehkan. Kemudian yang kedelapan, mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, ketika takjub atau kaget. Kalimat ini digunakan dalam hadis untuk mengagungkan persoalan serta perkara yang kita masih risih bila diucapkan secara transparan, seperti pada hadis Ummu Sulaim. Tadi disampaikan bahwa sahabat ini menyebut subhanallah, menyucikan Allah. Itu artinya ketika kemudian kita melihat sesuatu yang kita masih risih, ragu, atau sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan, maka kalimat kita adalah subhanallah. Tapi ketika kita melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang megah, sesuatu yang menakjubkan, namun hal tersebut tidak menjadikan itu bernilai negatif, justru menjadikan kita mengagungkan Allah, maka kalimat kita bisa Masya Allah atau Allahu Akbar. Jadi subhanallah ini disampaikan di sini di dalam hadis untuk mengagungkan persoalan serta perkara yang risih bila diucapkan secara transparan. Yang kesembilan, hadis ini dijadikan dalil bagi pendapat Abu Yusuf yang membolehkan orang yang iktikaf untuk tinggal lebih lama apabila keluar dari tempat iktikafnya dari waktu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya selama tidak lebih dari 1 hari. Akan tetapi tidak ada indikasi dalil ke arah itu, sebab tidak ada keterangan bahwa perjalanan dari rumah Sofia ke masjid membutuhkan waktu yang lebih dari yang dibutuhkan. Lalu sebagian ulama membatasi pada perjalanan setengah hari, tetapi tidak ada dalam hadis keterangan yang menunjukkan hal itu. Ini menjelaskan Bapak Ibu bahwa terkait dengan iktikaf, berdiam diri di masjid, akif menjadi orang yang fokus, itu tidak harus 24 jam. Kita memiliki kemampuan berapa untuk hadir di masjid iktikaf. Nah, kita laksanakan. Apa yang kita lakukan disampaikan di dalam satu hadis dalam Sunan Abu Dawud. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ini diantara kegiatan yang kita bisa lakukan ketika iktikaf. Tadi disebutkan yatluna kitaballah, artinya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan kemudian wayatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka. Artinya kita juga bisa selain membaca Al-Quran, kita belajar. Apakah membawa kitab, membawa buku yang kaitannya untuk kita bisa fokus beribadah atau meningkatkan keimanan kita. Tidak harus kemudian berdiam diri itu ngelamun sampai keturun kadang-kadang ya. Saking, tapi nggih mboten napa-napa nek ancene mampunya begitu. Zikir misalkan, zikir terus tertidur. Alhamdulillah berarti tidurnya dihitung zikir. Masya Allah, Islam itu indahnya di situ di antaranya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, di beberapa masjid bahkan di waktu-waktu iktikaf itu ada taklim pokoknya. Sampai begitu. Untuk apa? Tadarus ini tadi. Kalau tadarus itu kan cenderung dalam terjemah kita membaca Al-Qur'an ya. Gak darus itu membaca Quran, tapi di hadis ini disampaikan wa yatadarasunahu bainahum, itu bermakna saling mempelajarinya di antara mereka. Artinya ada komunikasi. Jadi apa yang bisa dilakukan ketika iktikaf itu agar fokus untuk beribadah dan mampunya berapa waktu atau berapa jam. Jika kita meniru Rasulullah juga boleh. Jenengan misalkan dalam waktu 10 hari terakhir ini benar-benar ingin fokus di masjid, pulang hanya sebentar kemudian kembali ke masjid juga boleh. Untuk mereka yang bekerja kemampuannya hanya 1 atau 2 jam, silahkan.
kita mampunya seberapa. Artinya tidak kemudian menjadikan iktikaf kita batal. Iktikaf kok mula-mula ya. Memang kemampuannya seperti itu. Nah, di sini kita diajarkan juga orang yang melakukan hal yang demikian, nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan Allah sakinah, ketenangan hati. Ulama diantaranya menyampaikan ketenangan hati ini wujudnya adalah diberikan Allah solusi dari persoalan-persoalan hidupnya yang mungkin telah lama dia alami, tidak tuntas. Lalu ketika kemudian melakukan iktikaf atau melakukan membaca Al-Quran, tadarus di masjid, tiba-tiba Allah memberi solusi. Bapak Ibu, ketika ada persoalan, kita manusia berusaha mencari solusi. Tapi yang memberikan solusi siapa? Allah. Kadang kita kurang bergantung. Oleh karena itu kita diingatkan di antara hari di mana ada segolongan, ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan. Di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya bergantung, terikat rindu dengan masjid. Dari 7 golongan itu ada 1 ini yang kaitannya dengan masjid. Nah, ini mengingatkan kita sakinah, ketenangan itu Bapak Ibu, yang paling kuat kita peroleh di masjid, walaupun tidak dilarang, karena kita ini kan kadang ingin healing ya. Nanti jenuh aku nang omah misalkan. Ngene-ngene tok ayo kepengin healing kemana? Ke pantai, ke gunung, kemana lagi kalau kita healing? Pada dasarnya boleh selama tidak di tempat maksiat, ya. Selama tidak di tempat maksiat. Namun kita tetap diingatkan ojo atau teko masjid. Maksudnya apa? Sholatnya harus terjaga. Nanti kemudian healing sampai lupa meninggalkan sholatnya atau sholatnya diakhir-akhirkan. Oh, safar ya. Engko ae wis duhur ambek maghrib. Duhur ambek asar. Duhur ambek asar ide maghrib misalkan. Jadi mboten sarip malah nih, dur sarip nih. Berarti sih jangan begitu maksudnya. Kita harus perhatikan, perhitungkan sholatnya. Nah ini supaya kita tidak jauh dari masjid itu, maka kita perhitungkan itu. Bahkan orang yang berada di dalam masjid tadi melakukan kebaikan-kebaikan, wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah akan memberikan rahmat. Lawan dari rahmat itu adalah nopo? Orang yang dikutuk itu. Jadi orang yang tidak mendapatkan rahmat itu maka dilaknat oleh Allah. Nah, kita berharap agar mendapatkan rahmat dari Allah. Wa hafathumul malaikah. Kita hari ini Bapak Ibu hanya saja tidak kelihatan. Malaikat itu ada di sekeliling kita. Namun tidak nampak. Kemudian wa dzakarahumullahu fimman 'indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama kita, artinya nama kita sudah dikenal di kalangan malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat ring 1 ini istilahnya. Malaikat ring 1 itu sudah dikabari, sampean kenal Pak A ya. Iku sapa masjid maca Quran. Itu malaikat kenal kita. Bahwa kita ini kenal dengan orang top pejabat, misalkan jenengan niki sinten Donald Trump misalnya. Jenengan nate sa SD kali Donald Trump misalnya. Sa SD nih cuma kelas ini ku enten 14. Donald Trump niku kelas 1 jenengan 1 12 jarake kan watu. Ngoten karena terkenalnya kita kadang masih gaya ro presiden Amerika. Sa SD ambek aku misalnya. Padahal mboten kenal. Gitu, ngono wis guaya. Apalagi ini yang kenal kita adalah loh, mboten main-main nih. Lah Donald Trump, kon kenal malaikat Jibril. Ini diantara ya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya sering menyampaikan muslimin itu butuh masjid, Bapak. Sekali lagi, muslimin itu tidak bisa dipisahkan dari masjid.
Secara fisik saja Ramadan itu Masya Allah. Selepas sholat duhur itu kan kados pindang. Ya, mantun sholat duhur, merebahkan diri, masjid-masjid jenengan tinggali. Misal niku mboten enten masjid, rebahan di hotel, bayar napa mboten? Bayar nih. Disiram banyu. Jenengan bayangkan itu, kita ini kadang mohon maaf mudik perjalanan jauh. SPBU jek wadoy, yang kita cari apa? Masjid. Mboten mungkin menggok hotel tumut pipis nih. Padahal ten masjid pipis mboten sholat. Maksudnya di kamar mandi masjid gitu. Pipis saja lo ngoten itu kadang ya Allah. Menawi ten SPBU kali ten tempat wisata, pipis niku lak bayar aja. Lo ngoten pun donut masjid, air masjid dipakai ngleboni kotak niku lo lali. Ya. Kan kadang nih kita ini ya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi pentingnya masjid untuk kita. Saya pernah menyampaikan memakmurkan masjid itu ada 2 poin besar. 1, mikir fisik, mikir bangunan. Yang kedua, kita juga ikut memakmurkan masjid dalam arti program-programnya, kegiatannya. Hadir di masjid, melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Ini kita tidak boleh lepas. Banyak teman-teman yang menyampaikan ketika mulai jauh dari masjid, urepe mboten karu-karuan. Ini banyak yang menyampaikan hidupnya niku jadi tidak tenang, sakinahnya hilang gitu, karena jauh dari masjid. Dan untuk takmir ini diantaranya, Masya Allah, takmir masjid itu sudah seolah-olah sudah punya golden ticket untuk ke jannah. Jangan bayangkan beberapa takmir itu ketika saya ketemu ngobrol mudik ten pundi, jawabannya nopo? Mboten mudik Ustaz, sing jagi masjid sinten lho ngoten. Sementara kita ini lho mudik los ya. Enten malih mboten Ustaz, langkin sing adan sinten. Sampai ngoten, Masya Allah. Terus jenengan niku kedah harus baik-baik ke takmir masjid. Siapa tahu nanti kita diajak ya. Loh, iki kok gak ono strukture takmir kok durung mlebu swarga dipanggil ya. Oh, anggota bagian apa iki? Bagian ngecek listrik. Masuk kita sudah golden ticket. Ini diantaranya Bapak Ibu sekali lagi mari kita lekatkan diri kita, rindu kita dengan masjid. Insyaallah ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Masih ada 1 Rabu lagi ya. Oke. Berarti kalau tereng cuti. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.